Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, saudaraku dan saudariku, semoga Allah merahmati semuanya. Tentunya ibadah umroh, apalagi di bulan Ramadan, itu Masya Allah ya, pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, al-umroh fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu bagaikan haji bersamaku. Masya Allah. Berarti pahalanya luar biasa. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, yang harus kita ingat ya, bahwa kita berangkat tujuannya untuk apa Pak, Ibu? Untuk umroh dan untuk ibadah. Jadi ingat, kita pergi ke Mekah, ke Madinah itu bukan mau pelesiran ya Pak ya. Bukan mau tamasya. Tapi tujuan kita yang paling utama adalah umroh dan ibadah. Kenapa saya ingatkan tujuannya ini Pak? Kalau kita tahu dan selalu ingat tujuannya, maka supaya tidak melenceng dari tujuan. Karena terkadang ya jemaah umroh itu setelah umroh itu kerjaannya jalan-jalan Pak. Kalau ibu-ibu kerjaannya belanja. Sehingga waktu-waktunya habis untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal sayang banget ya, waktu kita di sana cuma sangat singkat sekali, cuma beberapa hari, ternyata habis untuk hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Padahal di sana itu tempat untuk ibadah yang luar biasa ya, di mana pahalanya pun juga dilipat gandakan, ya. Maka dari itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kita pergi ke sana untuk umroh dan untuk apa? Ibadah. Maksimalkan kesempatan ini. Karena tidak setiap orang dikasih kesempatan, Pak, untuk bisa beribadah di sana. Banyak orang pengen pergi ke mana? Ke Mekah, ke Madinah, tapi karena kekurangan biaya atau karena kendala kesehatan, ya ternyata nggak bisa. Nah, sekarang Masya Allah Bapak dan Ibu dikasih sama Allah kesempatan untuk berangkat ke sana. Maka ini kesempatan emas Pak, ya, hadiah dari Allah untuk kita semua. Bapak-bapak yang mau berangkat ini, ya, gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Dan tentunya Bapak Ibu, ya, ketika kita hendak pergi ke sana tujuannya umroh dan ibadah, pastilah terkadang kita menghadapi kendala, ya. Kadang kendala itu berupa kelelahan, atau misalnya qadarullah kurang sehat, atau misalnya qadarullah ada teknis yang kurang seret, ya. Ingat Pak, kita penting untuk memiliki sifat sabar, ya. Jangan cepat emosi, jangan baperan, ya. Karena di sana itu dosa yang kecil aja jadi gede Pak. Ya, kalau kita dalam ibadah tidak sabaran susah. Karena terkadang ya ketika umroh apalagi di bulan Ramadan Pak, itu dari seluruh dunia pada pengen ke sana semua. Dan di bulan Ramadan itu subhanallah padatnya luar biasa Pak, melebihi haji lah Pak. Ya, makanya Bapak, Ibu siap-siap dengan fisiknya itu Pak. Mungkin tawafnya aja karena memang berjubel begitu ya, bisa 1 jam lebih, belum sa'inya, memang butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, di zaman sekarang ini Masya Allah, orang dari seluruh penjuru dunia mudah untuk pergi umroh, apalagi pemerintah Saudi di sana itu memberikan akses semudah-mudahnya.
Nggak kayak dulu waktu saya kuliah, ya di bulan Ramadan enak, jam 2 itu nggak terlalu banyak orang. Kita tawaf paling cuma sampai setengah jam selesai. Sekarang beda Pak, sekarang ini Saudi memberikan kemudahan akses yang luar biasa. Sehingga akhirnya orang yang berumroh pun juga berjubel, bertumpuk gitu. Makanya Pak, persiapkan pertama tadi kesehatan. Ya, jaga kesehatan lama di sana. Yang lagi program pengen ngurusin diri tinggalin dulu deh. Ya, apa sih namanya? Biar kurus apa? diet. Yang lagi program diet jangan dulu deh. Ya. Selama di sana, karena yang namanya safar itu kata Rasulullah qit'atun minan adab. Safar itu bagian dari adab kata Rasulullah SAW. Kalau kita diet di sana cepat sakit Pak, benar. Ya, waktu kemarin Ustadz Nuruddin pulang haji, beliau cerita, alhamdulillah Ustadz selama haji saya sehat. Saya tanya, kenapa Ustadz, apa rahasianya? Ya saya makan terus katanya. Jadinya saya tambah berat badannya, dia tambah 5 kilo. Tapi itu bagus Pak, karena memang ya ketika safar itu badan kita itu butuh nutrisi Pak. Ya. Nah ini Pak, jadi persiapkan fisik Bapak. Ya. Kemudian persiapan kesabaran dalam ibadah, itu dia yang sangat penting Pak. Sabar, jangan emosi. Terkadang kan karena berjubel-jubel, waduh. Kalau di bulan Ramadan emosi itu, waduh. Ya padahal supaya kita diterima ibadah umroh atau hajinya kan syaratnya tadi. Yang pertama apa? Tidak berbuat dosa dan tidak berkata kotor. Kadang ketika emosi, jadi akhirnya kita suka sumpah serapah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya umrohnya nggak mabrur. Jauh-jauh dari Indonesia, umrohnya nggak mabrur. Yang ada mabur. Kan sayang sekali, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, jadi ini Bapak saya ingatkan dulu ya. Jadi tujuan pergi ke sana itu ingat mau umroh dan ibadah. Jadi maksimalkan. Ya. Apa ibadah yang bisa kita lakukan di Makkah dan Madinah nanti kita akan sebutkan setelah kita membahas sedikit tentang umroh. Bapak sekalian, kita akan bahas dulu umroh dulu karena ini tujuan kita ya ke sana. Kita akan bahas yang pertama itu rukun umroh. Rukun yang pertama yaitu berihram. Apa itu berihram? Yaitu seseorang bertalbiyah untuk memulai ibadah umroh di miqat. Di mana? Di miqat. Ya. Bagaimana tata cara ihram? Untuk laki-laki tentu ya, ihram itu dengan cara melepas seluruh pakaiannya. Tak tersisa, Pak. Jangan disisakan selempak, jangan ya. Ya, jangan. Harus semuanya dibuka. Kemudian Bapak hanya memakai kain ihram. Sudah tahu kan? Tata cara pakai kain ihram? Hah? Tahu kan? Belum? Nah, coba Kang Erik dipraktikkan bagaimana tata cara memakai kain ihram. Ini Kang Erik ini Masya Allah, leader kita ini yang sangat berpengalaman. Kalau ibu-ibu sih nggak perlu, soalnya ibu-ibu sih praktis pakai baju, kayak yang penting pakai kerudung, pakai ini udah selesai. Baik. Nah, itu yang cara yang bagus Pak, dimasukkan. Coba diulangi lagi Kang Erik. Ditarik, ya. Ya. Kenapa harus dimasukkan alasannya Pak? Nanti
ketika kita melangkah itu Pak nggak ngongkong, atau nggak ngongkong kelihatan auratnya. Baru nanti kita lipat ke tengah. Nah, Kayak sarung aja. ya, coba Kang Erik melangkah dengan lebar. Bisa. Itu, Ini aman. nah, itu bagus seperti ini Pak. Ya, seperti ini memakai pakaian ihramnya. Jadi supaya terkadang kan ada nggak mau ini dilipat-lipat, akhirnya langkah kakinya kayak ibu-ibu, cuk. Jadi terbatas gitu. Ada lagi yang diginiin Pak, set kayak sarung, pas ngelangkah terbuka, ya akhirnya terlihat auratnya, kan yang repot ibu-ibu, iya. Nah jadi seperti ini. Mungkin coba jamaah ada yang mau praktek. Nah, coba dipraktekkan. Kalau untuk jarak ini gimana? Senyaman ya. Senyaman aja. Penting ada 2 lapis. Baru tarik ke kanan, Iya. baru ke tengah. Lipat kayak sarung. Ya. Nah, masya Allah, bisa ya. Kuat. Tuh lihat, ketika mengangkang pun tetap terpelihara, tidak terlihat. Ya, paham ya? Yang lain paham ya, insya Allah, terutama yang laki-laki ya. Nah ini sekarang cara memakai kain atasannya. Atasannya macam-macam juga ya, Pak. Nanti bisa yang kiri selipang lipat ke belakang. Yang ini bisa ke depan, ke dalam. Ya. Kalau pengen tidak mengurai ya, ditarik lagi ke belakang. Nah, kalau gini insya Allah Pak, nggak bakalan jatuh Pak. Oh, masya Allah. Seperti ini, ya, cara pakaiannya. Ibu-ibu diingat-ingat biar bapaknya diajarin. Kalau misalnya lupa. Ya, baik. Hafal ya Pak ya? Insya Allah bisa ya, insya Allah ya. Gampang itu ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi rukun pertama yaitu ihram. Di mana kita mulai berihram? Mulai berihram itu yang lebih bagus di mikot. Ya. Kalau kita ke Madinah dulu, berarti mikotnya di mana? Di Bi'ir Ali. Dan ini mikot yang paling jauh. Karena jarak Bi'ir Ali dengan kota Mekah itu hampir 400 kilo lebih. Ya. Kalau kita langsung datangnya dari arah Yaman, kalau pesawatnya dari arah Yaman ke Jeddah, biasanya itu dari Yalamlam. Itu rencana dari Yalamlam ya? Dari Madinah, Sen. Madinah, alhamdulillah. Berarti kita ke Madinah dulu. Iya, Sen. Dari Oman langsung. Dari Oman ke Jeddah terus ke Madinah, Sen. Oh iya. Dari Oman ke Jeddah terus ke Madinah. Ya, jadi transit dulu di Oman, Pak. Ya. Nah, kalau ke Madinah dulu berarti mikotnya di mana? Mikotnya di Bi'ir Ali. Apa yang kita lakukan di Bi'ir Ali, Pak, Ibu? Yang kita lakukan di Bi'ir Ali sunahnya mandi di sono. Cuma masalahnya kalau bulan Ramadan pasti ramai banget, Pak. Ngantrinya panjang. Jadi enaknya gimana dong? Enaknya mandinya di hotel aja. Mandinya di mana? Di hotel. Bapak sudah pakai kain ihram bawahan. Atasnya terserah mau pakai kaos kayak terserah. Ya.
Nanti pas sampai di mikot baru kaosnya dibuka. Kemudian baru pakai kain ihram. Ya. Dan disunahkan kalau di Bi'r Ali itu untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat ihram bukan. Itu namanya sholat di lembah yang barokah. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Atani atin min Rabbi faqal, ya Muhammad, salli fi hadhil buq'atil mubarakah." Datang kepadaku seorang malaikat dari Tuhanku dan berkata, "Hai Muhammad, salatlah di lembah yang diberkahi ini." Itu lembah Akik namanya, Pak. Jadi Bi'r Ali itu berada di sebuah lembah, Pak. Namanya lembah Akik. Nah, ini lembah yang diberkahi, Pak. Masya Allah. Nah, disyariatkan di situ sholat 2 rakaat, Pak. Jangan lupa. Iya. Setelah selesai sholat, boleh kita langsung mulai berihram. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Ya. Yang lebih bagus sebelum kita mengucapkan labbaik Allahumma umroh, Pak, Ibu, untuk bapak-bapak ya, bagusnya pakai minyak wangi dulu di badannya. Bukan di kain ya, nggak boleh di kain, tapi di badan. Kasih minyak wangi di ketiak, ya, di leher. Kenapa? Karena perjalanan terkadang kan berkeringat, bau, Pak. Kenapa? Karena demikian Rasulullah SAW melakukan, Pak. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Thayyabtu Rasulullah SAW." Dahulu aku memberikan minyak wangi ke badan Rasulullah SAW sebelum ihramnya. Sebelum apa? Karena kalau sudah berihram nggak boleh. Kalau sebelum berihram boleh. Bahkan Rasulullah melakukannya. Ya, tapi minyak wanginya bukan di kain ihram, bukan. Di mana? Di badan. Ya. Nah, dan disunahkan kata para ulama gunting kukunya, Pak. Ya, kalau kukunya panjang digunting sebelum ihram itu, Pak. Ya, jadi bersih-bersih dulu tuh karena kita akan melakukan ibadah masalahnya, Pak, Ibu, ya. Nah, setelah kita selesai baru kita ucapkan, ya, mengucapkan labbaik Allahumma umroh itu boleh di 3 tempat. Tempat pertama setelah selesai sholat tadi di Wadi Akik. Tempat yang kedua ketika kita sudah berada di atas kendaraan. Juga itu hadisnya sahih dari Imam Muslim. Bahwa Rasulullah SAW setelah naik di atas kendaraan beliau mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Yang ketiga yaitu ketika sudah berada di sebuah tanah lapang. Ya, karena ketika sudah mulai bergerak akan melewati sebuah tanah yang lapang, lalu kita ucapkan labbaik Allahumma umroh. Tapi takut lupa masalahnya, Pak. Yang lebih baik ya supaya nggak lupa setelah selesai sholat langsung kita ucapkan apa? Labbaik Allahumma umroh. Nah, kalau kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umroh berarti sudah berlaku larangan-larangan ihram. Ingat itu, Pak. Kalau belum mengucapkan itu belum berlaku. Ya. Jadi kalau kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umroh, maka pada waktu itu berlaku larangan ihram. Apa larangan ihram, Pak? Yang pertama, nggak boleh pakai minyak wangi atau sesuatu yang sifatnya wangi. Ya, terkadang Bapak di perjalanan misalnya pakai bis ya. Kalau pakai bis kan perjalanan lumayan 6 jam. Terkadang istirahat dulu tuh. Ya, istirahat dulu di restoran, makan dulu. Kadang pas mau cuci tangan suka lupa tuh, ternyata sabunnya wangi. Ya. Kalau sabunnya wanginya nggak boleh. Tapi kalau lupa kata para ulama dimaafkan. Tidak wajib bayar apa-apa, nggak perlu bayar dam. Ya, yang bayar dam itu kalau sengaja. Ya. Kemudian juga tidak boleh
memotong kuku, memotong rambut ketika ihram itu termasuk larangan ihram, Pak. Ingat. Demikian pula apalagi yang namanya bersetubuh ya nggak boleh. Ya. Karena itu mahzurat, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Demikian pula tidak boleh menutup kepala saat ihram. Mungkin misalnya karena panas, panas, akhirnya Bapak tutup pakai kain ihram, nggak boleh, Pak. Itu termasuk larangan apa? Ihram. Ya. Demikian pula memakai baju yang berjahit tidak boleh ketika sedang apa? Ihram. Ya. Maksudnya baju berjahit buat laki-laki ya. Jadi harus pakai pakaian ihram. Nah, demikian pula ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, di antara perkara yang dilarang yaitu berburu. Tapi nggak bakalan berburu. Kalau di zaman dulu sih memang iya. Kalau para sahabat kan memang perjalanan dari kota Madinah ke Mekah itu bisa 2 minggu, Pak, perjalanan. Kadang mereka lapar, akhirnya berburu gitu kan. Kalau zaman sekarang pakai bis, Masya Allah, 6 jam sampai. Iya. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di antara perkara yang terlarang apa lagi, Pak? Memotong pepohonan yang ada di tanah haram. Nggak boleh. Di tanah haram itu di kota Makkah dan Madinah. Ya. Nah, terus apa yang dibolehkan? Dibolehkan ya mandi. Misalnya, aduh, kok keringetan sih, pada bau nih. Akhirnya pas itu di tengah jalan ada WC, pergi mandi dulu Iya. Boleh, nggak apa-apa. Demikian pula kalau misalnya banyak debu, Pak, boleh kita tutup wajah supaya terhindar dari debu, boleh, nggak apa-apa. Karena ada keperluan. Katakan dulu saya waktu kuliah ya, itu pernah, Pak, di perjalanan itu terjadi badai debu yang luar biasa, Pak. Itu anginnya itu kayak apa, motor gitu, tornado gitu. Itu debu itu, subhanallah. Ya, sehingga akhirnya kita harus tutup. Maka seperti ini boleh, nggak apa-apa. Demikian pula boleh pakai sabuk, Pak, untuk supaya nggak merosot ya. Pakai sabuk boleh, bawa tas boleh, keperluan misalnya buat nyimpen sendal. Karena kan terkadang ketika kita masuk masjid kan ya, kalau kita simpen tuh sendal di depan, hilang tuh, Pak. Seberapa kali hilang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita terpaksa bawa kayak tas gitu, tas kecil buat nyimpen sendal. Ya, saya masukin, saya gendong, udah. Jadi nggak hilang sendalnya. Sayang ya, walaupun sendal sewalau. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ketika ihram, Pak, pada asalnya tidak boleh pakai sepatu. Pada asalnya tidak boleh pakai sepatu. Yang dianjurkan ketika ihram itu pakai sendal. Kata Rasulullah, fa'ilam yajid an-na'lain, kalau tidak dapat sandal, falyal bisil khuffain, hendaklah ia memakai khuf. Khuf itu sepatu kulit. Ya. Wal yaqta asfal minal ka'bain, dan hendaklah dipotong lebih rendah dari mata kaki. Jadi diharuskan tuh kalau pakai khuf dipotong lebih rendah dari mata kaki. Ya. Kemudian rukun yang kedua. Ini rukun yang pertama selesai ya. Apa itu, Pak? Ihram, berihram. Dan saat ihram itu, Pak, dianjurkan kita banyak-banyak talbiyah, Pak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh, Pak, banyakin itu, Pak.
Dan jangan malu-malu, karena sunnahnya talbiyah itu keras buat laki-laki ya. Sunnahnya buat laki-laki talbiyahnya keras. Ya, kalau ibu-ibu tidak disyariatkan, dikeraskan. Jadi jangan malu-malu, talbiyah sekencang-kencangnya, nggak masalah. Karena itu syiar Islam, ya. Nah ini. Kemudian rukun yang kedua yaitu tawaf. Rukun yang kedua apa? Tawaf. Setelah bapak-bapak misalnya berangkat ya, sudah sampai ke Mekah, alhamdulillah. Katanya sampai ke Mekah tanggal 16. Ya, kalau qadarullah qadarullah di Saudi belum masuk ke Ramadan, harus ikmal, misalnya nggak kelihatan nggak kelihatan hilal, misalnya diundur jadi 17. Bagusnya sih jangan umrah dulu Pak, nunggu sampai besok, karena sayang banget ini ya, karena keutamaan umroh di bulan Ramadan seperti apa? Seperti haji masalahnya ya. Jadi diundur aja dulu kalau misalnya qadarullah di Saudi ikmal ya. Ikmal itu artinya sempurna 30 hari di bulan Syaban. Tapi yang mudah-mudahan sesuai dengan jadwal. Ya, sesuai dengan jadwal. Baik Pak, Ibu. Tawaf, apa itu tawaf? Dari kata tawafa yatufu yang artinya berkeliling. Di mana tawaf itu adalah berkeliling di Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad. Ya. Di mana Hajar Aswad itu nanti akan terlihat kalau misalnya kita tidak bisa mendekat, itu ada lampu merah, lampu hijau. Ya, Hajar Aswad sebagai pertanda itu. Apa syarat-syarat sah tawaf? Syarat sah tawaf yang pertama niat. Ya. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga, jumhur ulama mengatakan harus di atas kesucian wudu. Memang terjadi perselisihan para ulama nih, apakah wudu itu hukumnya wajib apa enggak untuk orang tawaf ya. Kalau jumhur mengatakan hukumnya wajib, bahkan itu termasuk syarat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu, syarat yang berikutnya bahwa tawaf itu harus 7 keliling. Nggak boleh 6, nggak boleh 8, apalagi 4 ya. Tapi Ustadz kalau capek gimana Ustadz? Boleh nggak istirahat dulu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau memang capek banget, rame banget, ya udah kita istirahat sebentar, lalu kemudian lanjutkan lagi. Kalau pas tawaf batal wudunya gimana? Ya, kalau memang kita mudah untuk berwudu Pak. Tapi kalau sulit sekali sehingga tidak bisa berwudu karena saking ramainya, maka itu dimaafkan. Ini pendapat Abu Hanifah, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Kemudian syarat yang kelima harus dimulai dari Hajar Aswad. Harus dimulai dari Hajar apa? Aswad. Ya. Syarat yang keenam, tidak boleh tawafnya itu di dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu masuk di dalam Ka'bah, Pak. Jadi Pak, ya, dulu di zaman orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, waktu itu mereka membangun Ka'bah kekurangan dana, Pak. Sehingga akhirnya Hijr Ismail nggak masuk ke Ka'bah. Ya. Nah kemudian di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ingin sekali memugar itu Ka'bah, tapi Rasulullah takut jadi fitnah, akhirnya beliau tidak lakukan. Di zaman Abdullah bin Zubair dipugar, dimasukkan Hijr Ismail kemana? Ke Ka'bah. Ya. Di zaman Abdul Malik, di zaman siapa saya lupa saya namanya, Al-Walid bin Abdul Malik, dihancurkan lagi tuh Ka'bah. Dikembalikan lagi ke bangunan Quraisy terdahulu.
Ya. Kemudian di zaman Abbasiyah mau dipugar lagi. Kata para ulama, jangan sampai Ka'bah itu jadi permainan para khalifah ini. Udah biarkan aja lah, ya, daripada fitnah. Akhirnya sampai sekarang Pak Hijri Ismail tidak masuk ke dalam apa? Ka'bah. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini 6 syarat tawaf. Kemudian ada sunnah-sunnah tawaf. Apa sunnah-sunnah tawaf? Yang pertama, tawaf itu disunahkan berjalan. Namun disunahkan laki-laki untuk 3 putaran pertama itu lari-lari kecil. Ya. Tapi kalau memang keadaannya sangat ramai, ya sudah, gimana lagi. Maka itu hukumnya sunnah. Sunnah yang kedua, ittiba. Apa itu? Silakan Kang Erik dipraktekkan bagaimana ittiba. Itu memperlihatkan bagian yang kanan ya dari kain ihram. Ini khusus untuk laki-laki. Beberapa pilihan sih, tapi begitu juga bisa. Nah, seperti ini namanya ittiba, Pak. Jadi pundak kanannya diperlihatkan. Ini dia. Tapi ingat ya, ittiba ini khusus ketika tawaf saja, tawaf kudum. Ya. Baik. Terima kasih Kang Erik. Kemudian sunnah berikutnya, Pak, yaitu mencium Hajar Aswad. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, jangan. Jangan sampai demi mengejar yang sunnah, kita nyakitin orang lain. Karena kita lihat itu ya, orang yang semangat sekali pengen nyium Hajar Aswad sampai dorong-dorongan. Sampai sikut-sikutan. Haram hukumnya, Pak. Menyakiti sesama muslim itu haram. Masa kita mau mengejar yang sunnah, kita jatuh kepada yang haram, gimana? Ini tertipu. Akhirnya menyebabkan ibadah kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara itu. Ya, kalau kita tidak bisa mencium, megang, nggak bisa megang juga, pakai tongkat, lalu ujungnya kita cium. Nggak bisa juga, ya sudah kita sebatas pelambai tangan aja. Ya, ketika kita lewat Hajar Aswad, kita lambai tangan, kita ucapkan Allahu Akbar, udah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ketika tawaf disunahkan, Pak, banyak zikir, Pak. Banyak zikir. Zikirnya nggak perlu dipandu karena gampang. Nggak disunahkan juga untuk dipandu. Masing-masing mengucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ucap sering perbanyak itu, perbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Perbanyak itu, Pak. Ya, karena itu perkara yang luar biasa. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala besar sekali. Disebutkan dalam hadis ya, ahabul kalami ilallah arba. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu 4, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bisa Bapak zikir dengan yang lain seperti la haula wala quwata illa billah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Boleh nggak baca Quran? Boleh. Tapi kata para ulama yang lebih utama zikir. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sunnah berikutnya yaitu ya mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar antara 2 rukun yamani. 2 rukun yamani itu yang mana sih, Pak? Itu disebut 2 rukun yamani karena menghadap ke arah Yaman. Ya. Ini 2 rukun yamani ini
Ini kan Hajar Aswad nih. Nah ini rukun Yamani ini. Ini rukun Yamani. 2 rukun Yamani itu ini Pak. Ini Hajar Aswad. Nah sebelum Hajar Aswad ini rukun Yamani juga. Nah ketika kita melewati di sini, mulai dari sini kita jalan sambil mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad sini. Ya. Kemudian ucapkan Allahu Akbar. Kemudian jalan lagi ke sini, kita perbanyak tawaf, zikir, terus saja Pak, ya. Dan pastikan 7. Saling mengingatkan aja Pak selama di sana. Karena terkadang suka terjadi keraguan. 7 apa 6, 7 apa 6. Kalau terjadi keraguan, maka pada waktu itu ya kita pertama nanya ke teman-teman. Ini udah berapa nih? Ya, kalau semua teman-temannya qadarullah lupa semua. Karena melamun misalnya. 6 apa tuh saya juga lupa berapa ini. Ya sudah, ambil yang yakin 6. Ambil yang yakin apa? 6. Kemudian tambah lagi 1 keliling, udah selesai. Kemudian setelah selesai tawaf disunahkan Pak kita sholat 2 rakaat tawaf. Di mana? Di belakang makom Ibrahim. Ya. Mana makom Ibrahim? Nggak kelihatan di sini. Ini dia nih. Ini makom Ibrahim Pak. Apa sih itu maksudnya makom tuh? Bukan makam ya, bukan kuburan. Makom itu artinya tempat berdiri. Jadi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu, nah makom Ibrahim ini tadinya Pak nempel di sini. Kemudian di zaman Umar ditarik ke sini supaya tidak mengganggu orang tawaf. Ya. Nah kemudian setelah selesai tawaf, sunnahnya kita sholatnya di belakang sini Pak. Tapi kalau ternyata qadarullah rame banget, ya udahlah. Jangan maksain. Kita terus mundur ke belakang nyari tempat yang sepi untuk sholat apa? Tawaf. Ya. Setelah selesai sholat tawaf 2 rakaat ya. Kemudian kita disyariatkan, disunahkan menuju air Zam-Zam. Menuju air Zam-Zam. Kalau zaman dulu saya sih Pak masih bisa ngelihat air sumurnya Pak. Waktu zaman dulu saya masih kuliah tuh. Ya kita masuk ke dalam terus melihat sumurnya langsung gitu. Ada pipa-pipanya besar-besar gitu. Sekarang udah nggak bisa Pak, susah. Ya. Nah kita disunahkan minum air Zam-Zam. Dan niat kan terserah mau niat apa. Karena Rasulullah SAW sabda ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat kita apa. Ya, dulu Ibnu Hajar ya ketika minum air Zam-Zam diguyurkan ke kepalanya dengan niat supaya dikasih hafalan seperti Imam Adz-Dzahabi. Dan ternyata Allah kabulkan. Ya, demikian pula dilakukan Imam As-Suyuti. Setelah minum air Zam-Zam, si sunnahnya sebetulnya ke Hajar Aswad lagi untuk cium. Tapi nggak mungkin, susah banget. Maka setelah itu kita langsung kemana? Ya, rukun berikutnya, yaitu sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Apa syarat-syarat sa'i? Syarat sa'i yang pertama adalah harus didahului oleh tawaf. Kecuali kalau keadaannya berbeda. Seperti misalnya wanita haid, nggak bisa tawaf. Akhirnya sa'i dulu. Ya. Keadaannya apa? Syarat yang kedua harus ya dimulai dari Safa. Wajib dimulai dari apa? Safa. Dan berakhir di Marwah. Berakhir di mana? Di Marwah. Karena Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Terakhir pasti yang ketujuh di Marwah, Pak.
Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya kok terakhirnya di sofa, ima kurang, ima lebih. Gak mungkin berakhirnya di mana? Di sofa. Pasti berakhirnya di mana? Di marwah. Ya, apa sih sofa? Bukit. Betul, itu bukit, Pak. Ya. Kemudian harus 7 tuh ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya. Kemudian nggak boleh perjalanan antara sofa dan marwahnya harus sempurna, Pak. Dari sofa ke marwah. Misalnya nggak boleh pas tengah jalan capek, baik lagi. Nggak boleh. Nggak sah itu. Ya. Seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian, ya, Bapak dan Ibu, ada sunnah-sunnah sa'i. Apa sunnah-sunnah sa'i? Ketika kita naik ke bukit Sofa, kita ucapkan innas Sofa wal marwata min sya'airillah. Sunnahnya begitu. Ketika telah berada di bukit Sofa, maka kita segera menghadap kemana? Ke Ka'bah. Kemudian kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa anjaza wa'dah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu berdoa, Pak. Ya, setelah selesai berdoa, ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhirnya. Berdoa lagi. Lakukan itu 3 kali. Setelah selesai 3 kali, baru mulai turun menuju marwah. Ketika turun, kita akan melewati perut lembah namanya. Ya. Nah, batmul wadi ini, di perut lembah ini, Pak, dianjurkan kita untuk jalan cepat. Makanya disebut dengan sa'i. Disebut sa'i itu artinya jalan cepat, bukan lari, Pak. Sebagian orang malah balapan lari. 1, 2, 3, gitu. Ini orang mau apaan? Mau lomba apa? Enggak, ya. Jalan cepat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian. Dari mana kita taunya? Alhamdulillah dikasih lampu tuh, Pak. Bapak ngelihat ke atas ada lampu hijau. Di antara 2 lampu hijau ini kita berusaha untuk yaitu jalan cepat. Ya. Nah, ini dia nih. Ada lampu hijaunya di atas itu. Ya. Tuh. Ada lampu hijaunya ini. Dikasih tahu. Kemudian ketika telah sampai di sofa, di marwah, kembali kita menghadap ke kiblat lagi, Pak. Kembali kita mengucapkan tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa anjaza wa'dah, wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa. Ya, doanya apa? Terserah. Bapak mau pakai bahasa Indonesia pun gak masalah. Minta apa yang Bapak mau. Ya. Gunakan tuh, Pak, karena waktu-waktu itu waktu-waktu mustajab loh, Pak. Banyak-banyak doa di situ. Ya. Setelah selesai doa, kembali ulangi lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, sampai akhirnya berdoa lagi 3 kali demikian. Selesai, turun lagi kemana? Menuju sofa. Nanti ketika ada lampu ini lagi, jalan cepat lagi. Sampai naik lagi di sofa, begitu lagi. Terus sampai akhirnya di marwah. Nah, pas sudah selesai di marwah yang ke-7, sudah tidak ada bacaan apa-apa lagi. Ya. Udah sampai marwah, udah 7 nih, udah yakin 7, khalas, alhamdulillah. Berarti sisa apa, Pak? Sisa tahallul. Apa itu tahallul? Ya, ini rukun berikutnya. Yaitu menggundul rambut atau mencukur
Boleh gundul, boleh enggak. Tapi ingat, yang paling utama gundul. Ibu, ikhlasin ya bapaknya gundul ya Pak, Bu. Ya, mungkin bapaknya kalau gundul jadi jelekan nggak apa-apa kali Bu. Ya, bilang ke bapak, udah gundul aja, nggak usah ini. Kenapa? Karena yang digundul itu pahalanya sampai 3 kali lipat, Pak. Pahala gundul tuh 3 kali lipat daripada orang yang nggak gundul. Sampai Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmati orang yang menggundul. Kata sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana yang tidak menggundul? Ya Allah, rahmati yang menggundul. Yang tidak menggundul, ya Allah, rahmati yang menggundul. Yang tidak menggundul, ya Allah, rahmati yang tidak menggundul. Ternyata didoakan 3 kali yang menggundul tuh, Pak. Ya. Jadi yang lebih bagus sih Pak digundul. Ya, putak lenang. Ya, kayak Shaolin gitu, Pak. Ya. Itu besar pahalanya. Untuk wanita cukup segini Pak, Bu. Diambil rambut cukup segini potong. Kalau bisa motongnya di hotel aja. Jangan di Marwah supaya nggak kelihatan aurat. Juga di sana memang berjubel. Jadi ibu-ibu lebih baik pulang dulu ke hotel, di hotel baru kemudian di tahalul, dicukur segini aja. Udah setelah tahalul selesai, alhamdulillah. Boleh pakaian lagi bebas, gak masalah, alhamdulillah. Selesai sudah umrohnya, ya gampang kan Pak, Bu? Ternyata umrah tuh gampang ya, ya. Cuman yaitu kalau rame banget, memang butuh kesabaran, ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sudah selesai ya pembahasan kita tentang umroh. Kemudian pembahasan kita berikutnya Pak, tentang apa sih amalan yang kita lakukan selama di kota Makkah dan Madinah. Adapun di Madinah, amalan yang sangat dianjurkan adalah yang pertama, menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu. Pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, man roha ilal masjid, man goda ilal masjid aw roha. Siapa yang pergi ke masjid, sebagian ulama mengatakan maksudnya Masjid Nabawi, atau pergi ke masjid, tidak ada keinginan dia kecuali untuk menuntut ilmu, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala sebesar pahala haji, sempurna hajinya. Bayangkan Pak, ya. Jadi Bapak pergi ke Masjid Nabawi atau Ibu pergi ke Masjid Nabawi, tujuan utamanya mau menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim di sana. Di sana ada Ustadz siapa? Ustadz Ariful Bahri di pintu nomor 19. Dan ibu-ibu di sana Bu, gunakan untuk belajar tahsin Bu. Di sana banyak sekali guru-guru wanita yang jago-jago ngajarin tahsin ya Bu. Ya, jadi Ibu nak nimbrung aja situ, cuek aja, nggak paham bahasa Arab juga nggak apa-apa, cuek. Ya, istri saya begitu, cuek aja. Nanti paling disuruh kamu baca, ya udah kita baca. Nanti dia dibetulin tuh bacaan kita. Gunakan kesempatan. Tapi di sana juga di antara pengajarnya ada orang Indonesia yang lama yang tinggal di sana. Siapa ustadzah siapa namanya tuh? Istri saya kenal banget itu. Dia termasuk salah satu pengajar akhwat di Masjid Nabawi itu. Ya. Nah itu bisa sama beliau yang bisa bahasa Indonesia supaya diajarin. Beliau sudah menguasai qiraat 10 qiraat. Ya. Beliau punya ijazah, sanad dan yang lainnya, Masya Allah. Cuman sayangnya tinggalnya di sono, nggak di Indonesia. Ya. Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Itu amalan yang paling sangat dianjurkan di kota Madinah itu duduk di majelis apa? Ilmu. Karena pahalanya sudah kita sebutkan tadi Pak. Dia pulang-pulang membawa pahala haji. Iya. Yang kedua, amalan di Masjid Nabawi apalagi Pak? Bisa ke Raudhah. Tapi ingat ke Raudhah itu hukumnya tidak wajib Pak. Hukumnya sunnah saja. Ya. Nah, sekarang ini Pak, Bu, semua pengen ke Raudhah. Saking berjubelnya Pak.
Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah Saudi bikin ketentuan bahwa ke Raudhah harus pakai tasrih. Apa yang terjadi, Pak? Akhirnya sebagian orang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Diperjualbelikan. Padahal itu menyalahi peraturan pemerintah Saudi. Nggak boleh sebetulnya. Jual beli tasrih itu nggak boleh. Diharamkan oleh para ulama. Iya. Tapi ya itu. Oknum-oknum biasanya, Pak. Iya. Sehingga akhirnya supaya bisa masuk gimana caranya. Tentu, waduh Masya Allah sulit, Pak. Sekarang ini untuk ke Raudhah itu sulit banget. Karena ya tadi. Maka dari itu kalau sulit jangan maksain, Pak. Ingat, pahala sholat di Raudhah dengan di Masjid Nabawi tempat lain sama saja. Tidak ada bedanya, kata para ulama. Pahalanya sama-sama 1000 kali lipat. Terus apa sih keistimewaannya Raudhah? Ya, Rasulullah hanya bersabda begini, antara rumah Aisyah dengan mimbarku ada taman-taman surga. Ada taman-taman apa? Surga. Itu saja sih keutamaannya. Tidak ada riwayat Rasul mengatakan sholatlah di Raudhah, nggak ada. Nggak ada. Rasul mengatakan hendaklah kamu ya beribadah di Raudhah, nggak ada. Rasulullah SAW hanya mengatakan sholat di masjidku ini 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Sehingga kata para ulama, di semua tempat dari Masjid Nabawi, baik di Raudhah maupun di yang lainnya, pahalanya sama 1000 kali lipat. Jadi Pak, kalau memang qadarullah di sana susah, jangan maksa-maksain kemana? Ke Raudhah, Pak. Ya, nggak usah maksa-maksain. Ya. Kemudian amalan apa lagi di masjid di kota Madinah, Pak? Yaitu ziarah kuburan Rasulullah. Ya, datang kita ke kuburan Rasulullah. Biasanya nggak boleh berhenti sama askar di sana. Langsung harus supaya nggak macet. Jadi kalau ketika kita ziarah itu lewat aja sambil mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Ya. Seperti itu saja cukup, nggak masalah. Ya, tujuannya untuk mengucapkan salam. Ya. Tapi kalau nggak bisa juga, saking padatnya ya sudah, kita mengucapkan salam di mana saja nggak masalah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemudian apalagi amalnya? Di kota Madinah. Di Madinah dianjurkan kita untuk berkunjung ke Kuba. Sholat di sana 2 rakaat. Karena ternyata pahalanya sholat 2 rakaat di Kuba pahalanya sama dengan umroh. Allahu Akbar. Ternyata Masya Allah Pak ya. Ternyata amalan di sana gede-gede ya Pak ya. Pahalanya ya. Luar biasa kan. Ya. Nah biasanya sih ada sih Pak. Pasti setiap jamaah umroh itu akan disediakan oleh travel fasilitas untuk berangkat kemana? Ke Kuba, Pak. Iya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pergi ke Kuba itu setiap seminggu sekali. Baik berjalan kaki maupun berkendara. Di zaman sekarang ini Masya Allah sudah dikasih fasilitas oleh Saudi pakai ini Pak. Pakai kayak mobil golf. Tahu kan? Itu ada tuh disediakan gratis pakai mobil golf ke sana ya, di jalannya pun juga bagus banget sekarang tuh Masya Allah, ada tamannya, ada ininya, pokoknya asik deh ya kalau jalan di situ tuh ya, apalagi kalau musim dingin ya. Tuh tapi biasanya sih pakai bareng-bareng, pakai apa, pakai bis. Kemudian disyariatkan juga kita ziarah ke syuhada Uhud. Syuhada apa? Uhud, untuk mendoakan orang-orang yang mati di perang Uhud, Pak. Karena ada 70 sahabat yang meninggal dunia di perang Uhud, Pak. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran. Ya, dalam 23 ayat itu. Ya. Allah menceritakan
kenapa sebabnya kekalahan dan yang lainnya untuk dijadikan pelajaran. Nah, di syuhada Uhud itu kita hanya sebatas apa? Mendoakan aja. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Udah selesai. Nggak ada doa yang lain. Ya, apalagi tabaruk ke kuburan nggak ada. Ya, di syuhada Uhud itu perkuburan, Pak. Kalau Bapak kalau lihat itu dalamnya cuma tanah aja rata gitu. Karena kuburannya memang sudah hilang. Karena di Saudi itu Pak kuburan tuh nggak diplester ke Indonesia karena itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian amal apa yang kita lakukan di kota Mekah? Kalau di kota Madinah. Di kota Mekah Pak, amal yang paling utama kata para ulama memperbanyak tawaf. Memperbanyak apa? Tawaf. Itu amal yang paling utama. Tapi ingat ya Pak, banyak maaf ya, jamaah Indonesia itu tipu-tipu. Ya, pengen tawaf tapi nggak mau jauh. Supaya bisa masuk ke tempat mataf, kan harus pakai pakaian ihram tuh. Makanya mereka pura-pura pakai ihram. Supaya bisa tawaf di mataf. Ini menipu petugas. Gimana mau ibadah tapi caranya tipu-tipu? Pak ingat loh, menipu itu dosanya besar. Kalau kita lakukan di Masjid Al-Haram lebih besar lagi. Hati-hati. Tawaf di sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat. Dosanya juga sama, gede di sana Pak. Jangan dianggap kecil itu Pak, Masya Allah. Jadi gimana dong Ustadz? Tawafnya di mana? Ya udah, yang diperbolehkan saja. Kita tawaf di tingkat kedua Pak, atau tingkat ketiga, atau di atap sekalian. Jauh Ustadz, cuma 5 kilo kok. 5 kilo lebih, 6 kilo lah. Ya. Capek Ustadz, insya Allah antum jogging 10 kilo aja kuat kok. Makanya dari sekarang Pak latihan Pak, jalan kaki. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya nih, hari Sabtu atau hari Minggu libur atau hari apa, jalan 5 kilo gitu Pak. Supaya kakinya terbentuk nih ototnya nih, jadi sampai sono jadi enak. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu amal. Jadi di Mekah itu amal yang paling utama yaitu tawaf. Apakah disyariatkan untuk ziarah berkunjung ke mana? Ke tempat-tempat seperti Gua Hiro, Gua Saur, sebetulnya nggak ada sunahnya sih. Cuma sudah peraturan di sono, jamaah pasti akan diajak apa? Ya, keliling-keliling. Nanti akan diajak ke Mina, diperlihatkan tenda-tenda Mina. Diajak ke Muzdalifah, diajak ke Arafah. Itu gak apa-apa, kita ikut aja Pak. Tujuannya supaya tahu, mudah-mudahan Bapak dikasih sama Allah rezeki haji. Ya. Jadi tahu, oh di sini tuh tempat Mina, oh di sini tempat Muzdalifah, oh di sini tempat wukuf Arafah. Ya. Kemudian akan melewati Gunung Thaur, di mana dulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah kan bersembunyi dulu di Gua Thaur itu. Nanti terakhir akan melewati Gua Hiro, tapi sebatas lewat jalan ngelihat dari jauh. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ya ingat sekali lagi pergunakan kesempatan kita selama di sana untuk banyak ibadah. Jangan keinginan terbesarnya pengen jalan-jalan. Emang nggak boleh jalan-jalan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan sayang banget jauh-jauh dari Indonesia cuma mau jalan-jalan. Ya, lebih baik kita banyak ibadah di sana. Pulang-pulang dapat pahala besar. Ya, kalau mau jalan-jalan di Indonesia banyak Pak. Mau jalan-jalan mah. Kalau tujuan mau jalan-jalan mah.
Karena memang sekarang di Saudi betul Pak, sedang digalakkan pariwisata sekarang itu sama Saudi. Di Taif itu pariwisatanya banyak gitu Pak. Taif itu istilahnya puncak. Kalau orang Jakarta puncaknya di Bogor gitu kan. Kalau orang Mekah puncaknya di Taif. Kalau di Taif itu ketinggiannya sampai 2000 meter. Dan selalu tertutup oleh seringnya sih tertutup kalau di musim dingin ya oleh awan, oleh kabut, berkabut terus, dingin memang Pak, dingin banget ya di Taif itu. Memang pemandangannya indah banget Pak ya, ada kereta gantungnya, kita bisa naik kereta gantung, ada mobil-mobil, bisa main, pokoknya banyak permainan di sana lah gitu. Pernah sih saya sekali di sana karena jamaahnya minta. Dulu banget ya. Jamaahnya maksa, pengen ke Taif dong. Ya udah deh, ayo. Ya. Pengen ke tempat ini dong yang medan magnet. Ya. Dulu masih boleh, sekarang udah dilarang. Jadi medan magnet itu Pak, mobil itu ya berhenti, udah dimatiin tuh mesinnya. Tahu-tahu mobilnya jalan sendiri. Tuh lihat mesinnya mati ya, mati. Jalan sendiri Pak, sampai 100 km per jam. Iya, itu medan magnet, itu keajaiban yang luar biasa di sana itu. Dulu itu banyak banget sampai terjadi kecelakaan. Akhirnya sama Saudi dilarang sekarang, nggak boleh lagi. Iya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan. Ya, mudah-mudahan ini paham semuanya untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kita bisa melaksanakannya, menerapkannya ketika nanti ibadah umroh. Ngantuk Pak ya, Ibu, karena tadi makan siang. Dan suasana juga ya sejuk di sini. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa ditulis atau mungkin bisa bertanya secara langsung. Tunjuk tangan saja, silahkan. Atau yang memang sudah ditulis silahkan bisa diambil nanti oleh panitia. Silahkan. Yang masih mungkin ada yang ya silahkan Bapak. Ini Bapak ini. Bapak ini. Bapak yang depan. Mungkin sekalian perkenalan Pak ya, nama dari mana Pak sekalian. Dinyalain, tolong. Sebentar Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ardian dari Cilengsi. Cilengsi, deket ya. Izin tanya sih, kalau hukum misalkan kalau mau umroh itu biasanya suka ada yang nitip doa gitu, Ustaz. Suka apa? Nitip doa. Kirim doa. Nitip doa, nitip doa ke kita. Kadang-kadang ada sampai yang di list di kertas gitu. Nah, Doain ini dong. Nah itu hukumnya secara itu sesuai dengan sunnah atau enggak, Ustaz? dipoto di depan Ka'bah gitu ya. Sambil dipoto di depan Ka'bah biasanya seperti itu. Iya. Titip doa boleh aja, tapi bukan kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan kebiasaan para sahabat setiap ada yang mau umrah titip doa, enggak. Memang ada satu riwayat, tapi itu pun hadisnya lemah. Makanya ya membiasakan hal seperti ini tidak sesuai sunnah. Tapi boleh saja kalau misalnya ada yang titip doa ke saya, ke bapak nih, titip ya, nanti kalau pas di Ka'bah atau di mana doain begini, boleh saja. Ya, tapi ingat jangan jadi kebiasaan. Karena membiasakan sesuatu tanpa dalil itu seperti halnya sunnah, jadi pensyariatan. Memang minta didoakan kepada orang soleh, kata para ulama boleh, nggak masalah. Jadi hukumnya boleh-boleh saja Pak. Iya. Cukup. Ada lagi? Coba ya. Silakan Bapak yang pojok diberikan mic-nya. Ya, silakan Pak. Dipencet itunya Pak. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Agus dari Karawang, Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, tawaf itu tadi Ustadz Badru bilang harus pakai ihram ya Ustadz ya? Betul, tawaf. Tawaf itu kan tadi diperbanyak, harus tawaf, disunahkan ya Ustadz, perbanyak tawaf waktu di Mekah. Oh enggak Pak, kalau untuk tawaf sunnah tidak harus pakai kain ihram. Kalau yang wajib pakai kain ihram itu tawaf kudum. Tawaf yang saat kita umroh. Ya, adapun setelah itu kita mau tawaf sunnah pakai pakaian bebas nggak apa-apa. Terus yang kedua Ustadz, untuk sholat-sholat mutlak itu bisa bebas dilakukan di waktu kapan aja Ustadz? Selama bukan waktu yang dilarang Pak. Waktu yang dilarang itu ketika matahari terbit, setelah sholat subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas tengah-tengah, setelah sholat asar, dan ketika matahari terbenam. Itu 5 waktu yang tidak boleh sholat mutlak. Selain itu boleh. Berarti untuk pahalanya pun sama Ustadz, dengan di Mekah dan Madinah, yang di Madinah 1000, yang di Mekah 100.000 gitu Ustadz? Ya, kalau di Mekah, di Madinah 1000. Kalau di Mekah 100.000. Ya, memang terjadi perselisihan para ulama apakah 1000 dan 100.000 itu khusus untuk sholat 5 waktu saja atau berlaku juga untuk sholat-sholat sunnahnya. Namun kalau kita melihat hadisnya mutlak, tidak dijelaskan sholat apa. Dan kaidah usul fikih mengatakan hadis itu hendaknya dibawa kepada kemutlakannya sehingga masuk padanya semua sholat. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi yang tanya langsung, kita angkat yang ditulis. Ada lagi? Kalau tidak ada, langsung saja yang ini ya. Ini ada pertanyaan yang ditulis. Bismillah, Ustadz izin bertanya, tawaf menggunakan mobil golf itu apakah pahalanya sama dibanding dengan jalan kaki? Yang apa? Tawaf mobil golf yang di atas. Oh iya. Ya. Tentunya Pak, Bu, yang berjalan kaki lebih besar pahalanya. Karena berdasarkan dari Pak Imam Ahmad, bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang pahala orang yang tawaf, kata Rasulullah, orang yang tawaf itu setiap langkah kakinya menggugurkan satu dosa, mengangkat satu derajat. Bayangkan setiap langkah kakinya. Berarti itu menunjukkan sangat dianjurkan dengan langkah kaki. Walaupun boleh berkendaraan, boleh. Karena Rasulullah pernah tawaf di atas unta. Pernah tawaf di atas apa? Unta. Tapi kata para ulama yang saya tahu, yang lebih utama adalah berjalan. Iya, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Dari pertanyaan, Ustadz saat tawaf sunnah, bagaimana waktunya? Apakah kita lakukan saat sampai di Masjid Haram atau kita sholat sunnah dulu baru kita tawaf? Ya, kalau setelah selesai umroh, kita langsung datang ke Masjidil Haram. Apakah sholat tahiyat masjid dulu ataukah langsung tawaf? Wallahu a'lam, boleh langsung tawaf Pak. Nanti setelah tawaf 7 keliling, baru kemudian sholat 2 rakaat apa? Tawaf. Nah, sholat 2 rakaat tawaf ini sudah mewakili sholat tahiyat masjid. Iya, Allahu a'lam. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustadz, setelah selesai umroh yang wajib, apakah setelah itu boleh kita mengambil kembali mikot, balik lagi ke Tan'im untuk tawaf yang kedua kalinya, umroh yang kedua kalinya? Memang terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah dalam sekali perjalanan 2 kali umroh atau tidak? Iya. Karena permasalahannya yaitu tentang masalah perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha waktu itu kan haji bersama Rasulullah SAW di haji wada. Iya. Nah, tadinya Aisyah niatnya umroh, bukan haji. Maksudnya haji tamattu. Umroh baru setelah haji.
qadarullah Aisyah kena haid di sebuah tempat namanya Sarif sebelum Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh supaya Aisyah mengubah niatnya jadi haji. Pendapat jumhur mengatakan hajinya haji apa itu? Qiron. Yaitu memasukkan umroh di dalam haji. Setelah selesai haji, Aisyah merasa kayak ada kurang. Orang-orang umroh ya dipisahkan, kok saya nggak umroh gitu. Padahal sebetulnya Aisyah waktu itu hajinya qiron, orang yang otomatis mengandung umroh. Akhirnya Rasulullah SAW pun ya menyuruh adiknya siapa Aisyah Abdurrahman untuk mengantar kakaknya Aisyah untuk pergi ke Tan'im. Pergi ke mana? Ke Tan'im. Dari Tan'im lah kemudian Aisyah berniat untuk umroh, pergi umroh. Nah, terjadi perselisihan para ulama, apakah ini khusus Aisyah atau bukan? Kebanyakan ulama mengatakan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ya, sama sekali. Makanya kata Ibnu Hajar ya bahwa itu boleh. Dan itu yang dirujukan oleh Syekh bin Baz, demikian tuh Syekh Saleh Fauzan, bahwa kalau kita mau umroh lagi, apalagi niatnya untuk mengumrohkan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Iya, misalnya Bapak mau mengumrohkan orang tua Bapak yang dulu waktu hidupnya belum pernah umroh, ya udah Bapak pergi ke Tan'im, ya, untuk niat mengumrohkan. Iya. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh, seperti Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan. Sebagian mengatakan nggak boleh dan mengatakan itu khusus untuk Aisyah saja, tidak untuk yang lain. Iya, wallahu a'lam. Begitu Pak, itu perselisihan para ulama. Tapi yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Saleh Fauzan yang saya pernah baca, boleh. Iya, wallahu a'lam. Nah, Untuk tahallulnya bagaimana, Ustaz? Sedangkan di yang pertama itu dia sudah botak. iya, kalau memang tahallul kemudian sudah botak, biasanya sih Pak akan ya kalau misalnya umrohnya beberapa hari setelahnya adalah sedikit yang muncul itu di ini lagi. Tapi kalau memang lenang banget udah nggak ada, maka kata sebagian ulama cukup pisau cukurnya diimror, Isyarat ya. dilewatkan begitu di atas kepalanya, set, udah selesai. Nah, ya baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaannya, Ustaz, bagaimana tata cara sholat ketika di pesawat dan tata cara berwudunya? Adapun di pesawat, selama masih bisa berdiri wajib berdiri. Selama masih bisa berdiri wajib berdiri. Tapi kalau memang sudah tidak mungkin lagi berdiri, maka pada waktu itu boleh dalam keadaan duduk. Dengan cara apa kalau duduk? Yaitu ya, sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Ya, kita mulai Allahu Akbar, Al-Fatihah, surat, kemudian ruku. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, kemudian sujudnya lebih rendah. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, demikian. Sujud lagi. Dan ketika sujud itu telapak tangan kita boleh di atas paha kita. Gini. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Kalau memang ternyata qadarullah tidak bisa berdiri. Ya. Ternyata harus duduk. Dan dikosor. Kalau zuhur, asar, isya boleh 2 rakaat. Ya, dijadikan 2 rakaat. Untuk maghrib dan subuh tetap tidak diubah. Ya, nah seperti itu. Wudunya, Ustaz? Wudunya? Untuk wudunya, kalau Bapak bisa ada semprotan atau masih bisa berwudu di kamar mandi, berwudulah. Iya, tapi jangan terlalu boros. Kalau adanya semprotan, bisa pakai semprotan tapi yang banyak Pak, supaya mengalir.
Karena kan syaratnya harus mengalir. Ya. Nah, kita berwudu di situ. Seperti itu, Pak. Kecuali kalau sudah tidak mungkin lagi, terpaksa kita tayamum. Selama masih bisa berwudu, wajib berwudu. Ya. Karena Allah mengatakan, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak menemukan air, sementara kita menemukan air dan ada air. Ya. Jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu, silakan tayamum. Berarti syarat tayamum ketika sudah tidak ada air, atau ada air tapi tidak bisa menggunakannya karena misalnya sakit dan yang lainnya. Iya, demikian. Iya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana tawafnya wanita yang haid? Tawaf wanita haid pada asalnya tidak boleh. Ya. Jadi wanita haid itu kalau misalnya qadarullah pas umroh haid, gimana nih Ustaz? Maka opsinya adalah ibu tetap ikut ihram di mana di mikot. Sesampai di Mekah, ibu jangan umrah dulu. Di hotel aja. Sampai selesai apa? Haid. Setelah selesai haid, baru mulai umroh. Nanti minta tolong ke mutawif atau suaminya, tolong ya antar saya umroh. Maka kemudian berumrohlah sampai selesai. Ya. Yang jadi masalah, Ustaz, masalahnya haid saya masih panjang ini, gimana? Ya, haid saya masih panjang. Sementara saya harus umroh dan saya sudah ihram. Nah, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan terpaksa, darurat, boleh tawaf. Kenapa? Karena kaidahnya ad-darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Demikian, Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan kembali ini karena masuk di Mekahnya itu kemungkinan besar sudah masuk Ramadan. Bolehkah itikaf di awal Ramadan, Ustaz? Boleh. Rasulullah SAW pernah itikaf di awal Ramadan, pernah di tengah Ramadan, pernah di akhir Ramadan. Semua bulan Ramadan boleh itu untuk beritikaf. Dan ingat Pak, itikaf itu tidak khusus di bulan Ramadan loh. Karena Rasulullah pun pernah itikaf di bulan Syawal. Iya. Jadi memang yang paling utama di bulan Ramadan dan yang paling utama lagi di 10 akhir Ramadan. Tapi kalau ternyata Bapak mau itikaf di awal Ramadan, selama saya di Mekah, saya mau di masjid aja itikaf. Silakan, nggak apa-apa, bagus untuk bisa bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ya ada pertanyaan dua, ini pertanyaan yang sama, memakai sandal yang bersih dari najis ketika tawaf dan sa'i, Ustaz, untuk laki-laki. Memakai sandal Iya. ketika tawaf dan sa'i. Memang sudah kita sebutkan tadi sebaiknya pakai sandal. Karena kan demikian hadisnya kata Rasulullah apa? Kalau kalian tidak dapat sandal, baru boleh pakai khuf. Silakan pakai khuf. Berarti lebih diutamakan pakai sandal. Ya, di rumah beli aja Pak, gampang kok sandal. Di Saudi juga banyak yang jual sandal Pak. Iya. Ya. Ya, ada pertanyaan kembali. Ketika kita akan pergi umroh, apakah kita wajib menitipkan wasiat kepada keluarga, Ustaz? Wasiat, menitipkan wasiat kepada keluarga, berwasiat mungkin. Iya, boleh, nggak apa-apa. Iya. Sebelum misalnya pergi umroh, takut pesawatnya jatuh, mudah-mudahan jangan ya. Atau meninggal di sana, berwasiat dulu pada keluarga. Ya. Itu memang dianjurkan. Ketika sakit apalagi Pak. Kalau ketika sakit kita dianjurkan berwasiat. Ya. Demikian dalam hadis Nabi SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau seseorang itu sakit, hendaklah dia segera memberikan apa? Wasiat. Kalau memang ada wasiat. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Ya.
Ada pertanyaan kembali, ya Ustadz, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi pahalanya kan sangat besar sekali. Bolehkah kita berdoa sebelum salam di dalam sholat menggunakan buku doa yang ada, yang kadang-kadang kita harus membuka halaman. Nah, apakah gerakan membuka halaman itu bisa membatalkan sholat? Saat sholat, Iya, Ustadz. jangan Pak. Saat sholat kalau nggak hafal ya udah pakai doa bahasa Indonesia aja boleh, kata para ulama. Iya, kalau memang nggak hafal, akhirnya Bapak terpaksa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, silakan. Iya. Atau karena misalnya saya ragu, masa pakai bahasa Indonesia, ya udah yang Bapak hafal aja. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Ya. Nah itu. Jadi kalau saya lebih condong pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa doa pakai bahasa Indonesia ketika sholat, ketika sujud itu diperbolehkan. Ini fatwa banyak ulama. Nah, Ini ada yang minta dipraktekkan, Ustadz, yang wudhu memakai botol spray katanya, Ustadz. Takut terjadi katanya batal di ketika tawaf atau di pesawat. Ada yang minta dipraktekkan. Ada spraynya. pakai apa? Berwudhu memakai spray. Oh, spray. Iya. Boleh saja kalau memang banyak Pak nyemprotnya. Supaya apa? Mengalir. Karena kan syaratnya itu harus mengalir. Jadi banyak kan? Gini. Ya. Set, banyak kan di telapak tangan tuh sampai banyak dulu baru boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena nggak ada spraynya jadi kita nggak bisa praktekkan, Pak. Mau masalahnya dilarang apa enggak saya nggak tahu itu. Kalau di pesawat biasanya tidak boleh, Ustadz. Nggak boleh. Iya, dilarang ya. Iya. Qadarullah. Ya memang karena pesawat kita pakai Oman, jadi tidak ada musolahnya, kecuali Saudi aja yang ada musolahnya. Jadi memang kemungkinan duduk ya sholatnya itu di pesawat. Oh ada musolahnya? Tidak ada, Set. Oh nggak ada. Nggak ada. Insyaallah. Qadarullah. Cukup, ada lagi sebelum kita tutup untuk sesi dengan Ustadz Badru ini? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung ke sesi selanjutnya. Cukup ya? Alhamdulillah, paham semua insya Allah mudah-mudahan. Dan sudah hafal nanti ketika berangkat umroh. Nah Ustadz, cukup ya? Baik, kalau begitu dari saya cukup Pak ya. Wabillahi taufik, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.